Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kali ini, saya Melisa Asyifa Sardi dan rekan saya Rea Zaha Yuniandra akan membahas jurnal kami yang berjudul Pentingnya Gizi dalam Perkembangan Anak dan Pencegahan Stunting di Indonesia. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Rea. Kepada Rea, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan abstrak. Latar belakang, stunting masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia, meskipun angkanya sudah menurun dari 29% pada tahun 2015 menjadi angka 27,6% pada tahun 2020. Namun angka ini masih di atas batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu 20%. Tujuan untuk mengidentifikasikan apa saja faktor utama penyebab stunting di Indonesia seperti pengetahuan ibu dan pola asuh orang tua, asupan gizi, berat badan lahir rendah atau BBLR, dan status ekonomi keluarga. Metode tinjuan literatur ini dilakukan melalui penelusuran artikel yang relevan dari database elektronik atau Google Cendekia dengan menggunakan kata kunci stunting di Indonesia dan faktor penyebab stunting. Hasil pengetahuan ibu dan pola asuh, pemenuhan pola nutrisi anak, faktor genetik, berat badan lahir rendah, paparan zat di dalam makanan. Kesimpulan, stunting rentan terjadi pada masa emas anak dengan faktor-faktor pemicu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kata kunci, stunting, perkembangan anak, nutrisi anak, pengetahuan ibu dan pola asuh. Pendahuluan, stunting merupakan suatu kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh WHO. Perlu diingatkan bahwa anak pendek belum tentu stunting, sedangkan anak stunting pasti terlihat pendek. Menurut grafik pertumbuhan anak, GPA dari WHO, anak masuk kategori stunting ketika panjang atau tinggi badannya menunjukkan angka di bawah min 2 standar deviasi atau SD. WHO membuat batasan masalah stunting dengan kriteria dianggap tinggi bila mencapai 30-39% dan jika lebih dari 40% dikategorikan menjadi kasus yang sangat tinggi di Indonesia. Kasus stunting sudah menurun dari 29% di tahun 2015 menjadi 27,6% di tahun 2020. Pada awal tahun 2020, pemerintah Indonesia menargetkan angka stunting turun menjadi 14% di tahun 2024. Menurut UNICEF 2013, banyak faktor penyebab stunting seperti faktor keluarga dan rumah tangga atau faktor ibu dan lingkungannya, faktor pemberian ASI kepada anak dan infeksi, faktor dari luar seperti ekonomi dan politik, pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial budaya, sistem pertanian dan makanan, dan lingkungan sanitasi air. Masa emas pada anak merupakan waktu yang tepat dalam pencegahan stunting. Pengejaran pertumbuhan dan peningkatan pertumbuhan sangat penting bagi anak, tetapi masa setelahnya tidak boleh ditinggalkan. Pengejaran pertumbuhan atau catch-up growth dapat terjadi setelah usia 24 bulan dengan pengejaran dan peningkatan nilai Yates score atau HAS. Stunting pada balita bila perlu mendapatkan perhatian lebih karena akan berdampak pada pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan status kesehatan anak, prestasi anak di sekolah, tingkat pendidikan yang rendah, dan pendapatan yang rendah. Kasus stunting juga menjadikan sumber daya manusia di suatu negara menjadi rendah serta meningkatkan risiko penyakit jangka panjang bagi ekonomi Indonesia. Metode penulisan jurnal ini menggunakan search engine Google Scholar menggunakan kata kunci stunting di Indonesia dan faktor stunting pada search engine Google Scholar. Artikel yang didapatkan merupakan inklusi jurnal full text format PDF. Jurnal yang dipilih merupakan jurnal yang terbit kurang lebih 2 tahun terakhir yang merupakan masuk dalam kriteria inklusi, tanggal publikasi 10 tahun terakhir, membahas faktor penyebab stunting pada anak, berbahasa Indonesia, teks lengkap, open access, dan merupakan jurnal akademik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rea. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, hasil penelitian dan pembahasan. Kami mengambil sampel dari 4 jurnal dan 2 web terpercaya untuk pengertian dari stunting. Nah, dari hasil analisisnya,
ditemukan 5 hubungan kasus terhadap stunting. Pertama, ada hubungan pengetahuan ibu dan pola asuh orang tua terhadap kejadian stunting. Pengasuhan ibu dan parenting sangat penting dalam pemenuhan gizi anak. Ini dapat dimodifikasi dengan pendidikan kesehatan dan sosialisasi informasi parenting. Penting untuk memberitahu para ibu, calon ibu, serta remaja pentingnya pemenuhan gizi anak dan praktik kebersihan. Nah, yang kedua itu ada hubungan antara berat badan lahir rendah, BBLR, terhadap stunting. Untuk anak dengan BBLR, faktor risiko stunting jauh lebih besar. BBLR dapat terjadi karena status gizi ibu saat hamil. Anak mengalami stunting bila asupan protein dan zinc cukup. Maka dari itu penting dalam pemenuhan gizi yang baik bagi ibu hamil. Yang ketiga, ada hubungan status ekonomi keluarga dan jumlah anggota perawatan anak berkurang, serta perbedaan makanan. Lalu selanjutnya, hubungan paparan pestisida dalam makanan terhadap stunting. Paparan pestisida berdampak buruk bagi kesehatan anak. Maka dari itu, penting menghindarkan anak dari pestisida secara kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Makanan sebaiknya dicuci bersih dan dimasak dengan baik. Lalu selanjutnya, ada hubungan lingkungan rumah terhadap stunting. Lingkungan yang kurang baik juga menjadi pemicu stunting pada anak. Ini berhubungan langsung dengan status ekonomi keluarga. Lalu yang terakhir, kita akan membahas tentang pengejaran pertumbuhan atau catch up growth. Nah, di sini catch up growth ini ditujukan bagi anak-anak yang sebelumnya pernah mengalami stunting. Dapat dilakukan dengan memberikan anak asupan gizi yang baik dan memberikan anak lingkungan hidup yang baik. Tapi ini juga tergantung pada keparahan si penderita. Nah, kesimpulannya, secara singkat, hasil review pada penulisan artikel ini menunjukkan bahwa stunting itu merupakan masalah kesehatan yang dipengaruhi banyak faktor. Namun, kebanyakan faktornya itu berasal dari lingkungan dan keluarga, seperti pengetahuan ibu dan pola asuh, pemenuhan gizi, BBLR, status ekonomi keluarga, hingga paparan zat berbahaya pada makanan mampu menjadi penyebab stunting. Namun, stunting juga dapat dicegah dengan pemberian nutrisi dan pemahaman berkeluarga pada remaja dan orang dewasa, khususnya yang ingin menikah. Jika anak telah mengalami stunting, ada baiknya kita melakukan pengejaran pertumbuhan atau catch up growth. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.